Komunikasi menjadi kunci utama dalam kesuksesan hubungan pernikahan. Komunikasi dalam rumah tangga bisa dikatakan sehat ketika suami dan istri saling terbuka serta jujur tentang segala hal. Lalu, bagaimana agar hal ini bisa terlaksana? Komunikasi itu intinya adalah adanya proses ya, pertukaran pesan atau adanya pengiriman dan juga penerimaan pesan antara suami istri, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Dan mengapa ini dianggap menjadi dasar yang penting ya di dalam keluarga, karena komunikasi itu adalah kunci dari sebuah hubungan. Yang mana komunikasi ini juga bisa membuat ya suami dan istri itu meminimalisir adanya kesalahpahaman antar suami dan istri. Selain itu juga komunikasi menjadi dasar yang penting karena di sini komunikasi bisa menjadi sebuah cara ya antara suami istri ini bisa mengenal lebih dalam satu sama lain. Selain itu juga komunikasi bisa membuat suami dan istri itu saling menghargai dan juga saling menghormati satu sama lain. Dan adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri ini juga bisa membangun kepercayaan. Karena kepercayaan ini juga tidak hanya dibangun dalam waktu 1 hari atau 2 hari ya. Dan komunikasi ini menjadi cara antara suami istri itu bisa membangun kepercayaan, terutama ketika komunikasinya itu dilakukan dengan cara jujur dan juga terbuka. Komunikasi yang terjalin dalam sebuah hubungan dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Dengan adanya komunikasi, suami istri bisa mengenal lebih dalam. Optimalisasi atau kurang optimalnya ya komunikasi antara suami istri. Kalau dikaitkan dengan fenomena saat ini gitu ya, penggunaan gadget itu menjadi salah satu faktor ya. Jadi tidak sedikit gitu ya pasangan yang memilih gitu ya untuk melihat gadgetnya gitu dibandingkan wajah pasangannya atau lawan bicaranya saat sedang berkomunikasi. Lalu selain itu juga masih ada pasangan gitu ya yang lebih memilih mendengarkan lawan bicaranya itu untuk menjawab, bukan untuk memahami apa yang sebetulnya dirasakan oleh pasangan atau lawan bicara kita gitu ya. Dan ketidakmampuan untuk mendengar secara empati ini juga masih ditemukan ya pada beberapa pasangan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas komunikasi antara suami istri itu juga menjadi buruk. Lalu yang ketiga, hal yang membuat kualitas komunikasi menjadi tidak optimal itu adalah masih ada ya pasangan yang melakukan atau menggunakan ya kata-kata kasar saat berkomunikasi, dan ini juga bisa menjadi salah satu hal yang menjadikan komunikasi itu justru menjadi sebuah masalah gitu ya. Karena ketika menggunakan kata-kata kasar ya saat berkomunikasi, maka pasangan akan lebih fokus kepada penggunaan atau kata-kata kasar yang dilontarkan dibandingkan pesan yang ingin disampaikan oleh pasangan kita. Melakukan komunikasi dapat membuat kita merasa dihargai bila dilakukan dengan baik. Misalnya dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan menjadi pendengar yang baik bagi pasangan. Jadi dari saya ada 4M nih ya untuk membangun komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Yang pertama itu adalah mendengarkan empati. Jadi antara suami dan istri itu juga berusaha ya untuk bisa mendengarkan, untuk memahami perasaan apa yang dirasakan oleh pasangan kita atau lawan bicara kita. Bukan hanya sekedar untuk menjawab, membalas, atau bahkan langsung mengevaluasi gitu ya apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa yang penuh cinta. Pada dasarnya setiap orang itu pasti ya memiliki kebutuhan untuk diberikan kasih sayang, apalagi suami istri gitu ya. Dan di sini penggunaan atau menggunakan bahasa yang penuh cinta ini juga bisa membuat pasangan kita atau lawan bicara kita itu merasa diberikan kasih sayang. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah memilih waktu yang tepat. Gitu. Pada dasarnya komunikasi yang efektif itu dibangun atau dilakukan pada waktu yang tepat.
Artinya di sini ketika kita ingin mendiskusikan atau membicarakan sesuatu yang serius, maka pilihlah waktu yang tepat. Misalnya bisa sambil ngeteh bareng atau ngopi bareng gitu ya, di waktu-waktu yang santai, bukan saat waktu sedang bekerja. Jika kita melakukan komunikasi yang baik dengan pasangan dan memperlakukannya dengan baik, maka pesan yang ingin kita sampaikan kepada pasangan akan lebih mudah dipahami. Oke, jadi komunikasi itu adalah sesuatu yang dibangun, bukan sesuatu yang berjalan dengan sendirinya. Jadi untuk pasangan suami istri ya, upayakan untuk tetap melakukan komunikasi yang efektif gitu ya. Jangan malu untuk mengutarakan atau menyampaikan apa yang sebetulnya dirasakan oleh kita, dan kita sebagai pihak yang mendengarkan juga jangan ragu atau tetap berusaha ya untuk bisa menghargai dan juga memahami perasaan dari lawan bicara kita. Dengan mengungkapkan apa yang kita rasakan dan menjadi pendengar bagi pasangan, komunikasi bisa tetap terjalin dengan baik. Pilih waktu yang tepat dan ciptakan suasana yang nyaman, sehingga obrolan terasa santai dan menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan tayangan terbaru dari IPB TV.